Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan aku, Bunda Mala. Hai buat kalian para fresh graduate ya, baik itu dari SMA ataupun SMK. Video ini aku buat untuk kalian yang mungkin belum ada kesempatan untuk bisa lanjut kuliah. Ya, pasti terpikirkan untuk cari kerja. Kerja apa nih ya? Persyaratannya yang sesuai dengan kualifikasi kalian sebagai fresh graduate. Kalau baru lulus SMA atau SMK, biasanya pekerjaan yang paling mudah untuk kalian lamar itu jadi SPG. Ya, bener nggak sih? Karena ini katanya pekerjaan yang paling gampang untuk fresh graduate ya, dan paling cepat diterima. Tapi sebelum kalian melamar untuk jadi SPG, kalian mesti tahu dulu nih, apa itu SPG, jenis-jenisnya, dan juga job description-nya. Di sini Bunda Mala akan coba jelaskan dengan referensi berdasarkan pengalaman dan juga pengetahuan yang aku miliki. Oh ya, sebelum lanjut, Bunda mau minta disupport dulu, boleh ya? Kalian bisa subscribe dan share video ini ke sosmed kalian. Terima kasih. Oke, yang pertama akan aku bahas apa sih itu SPG. Ya, SPG itu adalah singkatan dari Sales Promotion Girl. Dan kalau untuk laki-laki disebutnya Sales Promotion Boy atau disingkat SPB. SPG atau SPB ini itu bagian dari tim sales dalam sebuah divisi marketing perusahaan. Jadi SPG dan SPB ini adalah salah satu ujung tombak perusahaan. Nah, SPG ini ada beberapa jenisnya. Di sini akan Bunda jelasin ya. SPG ini ada 3 jenis. Yang pertama ada yang namanya SPG event. SPG ini sifatnya temporary, ya waktunya hanya sebentar-sebentar aja biasanya, 1 minggu, kadang 2 minggu. Nah, kalau kalian suka datang ke acara-acara pameran, nah SPG ini biasanya berada di booth atau stand pameran dan kadang juga keliling menjajakan produk dari sebuah perusahaan. Tapi biasanya setelah pameran selesai, kontrak SPG event ini pun selesai. Jadi untuk jenis SPG event ini akan selalu mencari lowongan event-event pameran lain ya dari produk-produk lain karena memang hanya temporary aja kontraknya. Dan fee untuk SPG event ini biasanya harian hitungannya, per hari itu kisaran 150 sampai 250 ribu per hari. Tapi kadang ada juga loh bonusnya kalau penjualannya mencapai target. Yang kedua itu ada jenis SPG counter atau biasa juga disebut SPG reguler. Kalau kalian jalan-jalan nih ke pusat perbelanjaan, mall ya atau department store, itu biasanya kalian akan ketemu wanita ataupun pria yang berada di sebuah outlet yang menawarkan produk kepada para pengunjung yang datang. Nah, inilah SPG counter atau SPG reguler. Nah, SPG ini biasanya bekerja dengan sistem shift. Kalau tadi SPG event hanya temporary, untuk SPG ini ya kontrak kerjanya lebih lama nih. Biasanya 6 bulan sampai 1 tahun dan mereka mendapatkan gaji bulanan atau gaji tetap selama masa kontrak. Dan untuk jam kerjanya ya, biasanya SPG counter ini bekerja dengan sistem shift nih. Ada shift pagi, itu biasanya dari jam 7 atau jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Dan kedua ada shift tengah, nah ini biasanya jam 11 siang sampai jam 7 malam. Dan kemudian ada juga shift siang, itu biasanya mulai dari jam 1 atau jam 2 siang sampai tutup toko, yaitu biasanya sekitar jam 9 sampai jam 10 malam. Terus apa aja sih tugas SPG counter atau SPG reguler ini? Job description-nya seperti apa sih? Seorang SPG reguler ini mempunyai tugas untuk menjual suatu produk dari brand atau merek tertentu kepada para pembeli ya atau para pengunjung yang datang ke department store atau ke mall-mall. Nah, untuk bisa menjual produk ini dengan baik, ya tentunya SPG ini harus dibekali dengan pengetahuan atau biasa disebut product knowledge dari produk yang akan dijualnya. Ya, jadi mereka harus tahu dulu nih, produk ini apa, keunggulannya apa, ya.
manfaatnya apa, supaya mereka bisa menjelaskan kepada customer tentang produk yang mereka jual. Juga harus dibekali keterampilan komunikasi yang baik, agar pembeli bisa tertarik dan memutuskan untuk membeli. Selain pengetahuan tentang produk, ya SPG ini juga harus memiliki skill atau kemampuan tentang stok barang, juga melakukan pembukuan atau laporan ya pada setiap transaksi pembelian untuk dilaporkan kepada kantor pusat atau kantor marketing ya tempat mereka bekerja. Nah, memang lebih banyak yang memilih untuk bekerja sebagai SPG counter atau SPG reguler ya, karena kan mendapatkan gaji bulanan atau gaji tetap yang rutin bisa mereka dapatkan setiap bulan. Karena SPG counter atau SPG reguler ini juga punya hak yang sama seperti karyawan lainnya ya, walaupun mereka nggak ada di dalam kantor atau di dalam perusahaan atau di dalam pabrik ya, tapi mereka punya hak yang sama sebagai karyawan, mulai dari gaji pokok, uang makan, tunjangan-tunjangan lain ya, yang biasanya disepakati melalui kontrak kerja pada awal penerimaan karyawan. Dan SPG counter atau SPG reguler ini bisa juga mendapatkan bonus kalau mencapai target penjualan, biasanya dalam 1 bulan atau bahkan ada bonus tahunan. Pekerjaanku dulu juga sebagai marketing dan ini menangani SPG SPB ya dari seluruh departemen store yang tersebar di Indonesia. Mulai dari Ramayana, Matahari, Borobudur, Jogja, dan masih banyak lagi. Total itu hampir 250 counter. Nah, kalau satu counter ada 2 orang, berarti hampir 500 orang SPG yang aku tangani. Dalam perekrutan SPG, syarat SPG reguler biasanya memang pendidikannya hanya SMA atau SMK, tapi dengan tinggi badan yang proporsional. Karena kalau tingginya di bawah standar, tentu saja tidak akan diterima dalam proses screening karyawan di mall tersebut. Umumnya tinggi badan untuk SPG ya atau yang perempuan ini 158 cm. Dan untuk SPB ya, untuk yang laki-laki itu 160 cm. Pekerjaan waktu aku menangani SPG ini seru banget sih. Karena mereka kan tersebar di seluruh Indonesia dan dalam perekrutan aku nggak ada tatap muka dengan mereka, jadi biasanya diinterview melalui telepon, ya, diberikan surat tugas. Dan untuk proses screening itu biasanya diserahkan ke HRD atau mall tempat mereka ditugaskan. Memang itu biasanya ada proses screening, mulai dari tes product knowledge dan juga cara mereka untuk menjual produk. Nah, terus gimana kalau mereka ternyata pada prakteknya nggak bisa jualan? Atau setelah mereka pegang penjualannya malah menurun gitu. Nah, ini akan ada evaluasi. Ya, jadi itu sebabnya SPG ada juga namanya masa training atau masa percobaan, itu biasanya 3 bulan. Jadi akan dilihat nih selama 3 bulan ini gimana hasil penjualan dari counter yang mereka pegang. Kalau penjualannya ternyata menurun, ya otomatis kontraknya tidak akan diperpanjang. Yang sulit memang kalau menangani SPG di luar pulau ya, karena kita tidak bisa tatap muka langsung, tidak bisa mengetes mereka secara langsung. Nah, disinilah ada yang namanya fungsi koordinator SPG. Koordinator ini mewakili perusahaan di satu area wilayah kerja. Biasanya cakupan wilayah kerjanya itu satu provinsi. Nah, biasanya koordinator ini akan membantu proses perekrutan SPG, training SPG, mengontrol sales, mengontrol stok barang, retur, dan masih banyak lagi. Biasanya seorang koordinator SPG ini diambil dari SPG yang sudah senior ya, yang sudah pengalaman dan mempunyai skill leadership yang bagus. Jadi mereka bisa mengontrol SPG yang berada di wilayah kerja mereka. Seorang koordinator ini juga harus energik ya, karena kerjanya harus mobile dari satu toko ke toko yang lain. Jadi setiap hari harus berkeliling ke toko-toko yang berada di wilayah kerjanya. Cukup panjang untuk SPG counter atau SPG reguler ya. Dan yang ketiga, ini ada yang namanya SPG mobile.
Nah, SPG Mobile ini biasanya dikontrak oleh salah satu brand atau merek produk tertentu. Biasanya ini dikontrak oleh brand rokok atau brand provider ponsel. Nah, kalau kalian suka lihat SPG-SPG yang cantik-cantik, yang tinggi-tinggi ya, menjajakan rokok ataupun kartu perdana, nah itu dia SPG Mobile. Biasanya SPG Mobile ini ada satu tim ya, dibawahi oleh seorang tim leader. Nah, ini biasanya mereka akan mobile bergerak dari satu event atau satu toko ke toko yang lain. Dan biasanya untuk areanya sudah ditentukan dari kantor pusat. Biasanya SPG Mobile ini dikontrak juga beberapa bulan, biasanya 6 bulan. Yang membedakan dengan SPG Counter atau SPG reguler ya, SPG Mobile ini yaitu bergerak dari satu toko ke toko yang lain. Kalau tadi SPG Counter atau SPG reguler hanya stay di satu toko, nah kalau SPG Mobile ini dia selalu bergerak nih dari satu toko ke toko yang lain. Dan untuk fee-nya biasanya SPG Mobile ini lebih besar sih, sekitar 200 sampai 300 ribu per harinya. Dan kontrak mereka biasanya hanya per 3 bulan dengan sistem pembayaran per minggu ataupun ada juga yang per bulan. Oke teman-teman, itu mungkin sedikit penjelasan tentang SPG atau SPB. Biasanya pekerjaan SPG ini memang cocok buat kalian yang baru mau mulai kerja ya, untuk cari pengalaman. Atau bisa juga buat kalian yang sambil kuliah, tapi nggak sedikit juga yang menjadikan SPG ini sebagai pekerjaan tetap. Tapi memang kekurangannya kalau untuk jadi SPG ini ya ada batas umur maksimal untuk kalian bekerja di toko ya kan. Biasanya batas umur maksimalnya di toko atau department store itu 35 tahun. Nah, biasanya kalian setelah itu ya pensiun jadi SPG. Oke, buat kalian yang fresh graduate gimana nih? Kalian tertarik untuk melamar jadi SPG? Semoga banyak manfaat yang bisa kalian ambil dari video ini. Terima kasih, sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.